Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita ta'zimi, beliau Ketua Takmir Masjid Al-Jihad beserta jajaran pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majelis taklim atau kajian rutin yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat, mendapatkan petunjuk, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya mampu menuntun kita ke jalan kebenaran, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari kita sampai kita meninggalkan muka bumi ini dalam keadaan husnul khatimah. Kita semuanya betul-betul mengamalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali mati kecuali hanya dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang patut untuk selalu kita syukuri atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 1 bulan penuh Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk siam Ramadan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di bulan Syawal untuk membuktikan bagian dari tarbiyah yang sudah kita lalui. Pembinaan ruh, pembinaan mental, pembinaan iman yang Allah Subhanahu wa taala perbaiki di bulan Ramadan dengan disuguhkan berbagai bentuk sajian-sajian amal kebaikan. Sampai di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita sebagai bentuk bukti Syawal itu adalah meningkatnya amal soleh, meningkatnya iman, meningkatnya keyakinan, dan meningkatnya rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sambungkan kita untuk bisa bersama-sama malam hari ini hadir, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Terasa atau tidak Bapak Ibu sekalian, ini sudah bulan Dzulqa'dah. Berarti kalau 1 bulan lagi kita bulan besar bahasanya ya, atau bulan Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulqa'dah ini orang-orang Arab, baik yang terdahulu ya, mereka musyrik Arab terdahulu atau mungkin kaum muslimin Arab, itu mereka semuanya dengan menamai Dzulqa'dah itu maksudnya adalah untuk istirahat, tidak banyak beraktivitas, termasuk di dalamnya adalah menunda perang. Dan juga dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah aktivitas-aktivitas yang berat gitu ya. Maka disebut Dzulqa'dah. Waktunya untuk berzikir tentunya bagi kita yang muslim dan yang lainnya. Hanya memang tidak kalah penting persiapan kita sebagai hamba-hamba yang mukmin, ada hal yang memang lebih besar lagi yang perlu untuk kita ketahui, karena Dzulqa'dah ini adalah awal mula, atau bisa dikatakan kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan surah At-Taubah di ayat yang ke-36,
Yang mana kata Allah, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwa bilangan tahun atau bilangan bulan itu ada 12 bulan dalam satu tahunnya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian dari 12 bulan itu maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan minha arba'atul hurum. Jadi yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan dalamnya langit dan bumi, kemudian Allah sediakan arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjelaskan salasatun mutawalliyat, yaitu ada 3 yang terus menerus atau bersambung, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, baru mutus, yaitu bulan Rajab. Nah, kita semuanya ini berada di bulan haram, yang mana kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya nanti dengan bagaimana ketika kita beramal, yaitu di bulan-bulan lain selain bulan haram, apalagi bulan Ramadan ya. Kemudian nanti bersambung sampai Dzulhijjah, kemudian nanti sampai Muharram. Nah, di bulan Dzulqa'dah inilah kalau misalkan bisa dikatakan untuk istirahat tadi, maka tentunya kita tata hati kita selalu membina ruh kita, termasuk di dalamnya untuk menyambut bulan besar, yaitu Dzulhijjah, dengan peristiwa yang namanya Al-Udhiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan bagaimana permintaan dari bagian dakwah ya, saya tadi tanya ya, apa kira-kira yang mau disajikan gitu ya, kira-kira mau ngaji apa gitu. Maka ternyata ada permintaan ya ngajinya tematik, akan tetapi karena memang ini kita akan menyambut yang namanya bulan Dzulhijjah tentu dengan syariat udhiyahnya, maka insya Allah kita akan membahas tentang udhiyah. Kemudian termasuk di dalamnya yang tidak kalah pentingnya adalah motivasi kita, bagaimana bagian dari ruh kita dorong untuk mampu mengorbankan dari harta kita, yaitu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pahami dulu ta'rif atau pengertian dari udhiyah itu apa. Al-udhiyatu hiya asyatu tudbahu duha yaumil id taqarruban ilallahi taala. Bahwa udhiyah atau yang kita sering mengenal dengan kurban ya. Karena ada udhiyah, ada kurban, kemudian ada ada yang lainnya ya. Dari bahasa ini disimpulkan atau disampaikan oleh penulis di sini, yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yaitu asya, yaitu kambing tudbahu duha, yang disembelih pada waktu duha yaumil id, pada hari Id, taqarruban ilallahi ta'ala. Nah, ini nilai pentingnya sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, mereka juga mempersembahkan dari sembelihan-sembelihan mereka. Akan tetapi bukan untuk Allah. Mereka mempersembahkannya adalah untuk Lata, untuk Uzza, untuk Manat, kemudian zaman-zaman dulu untuk Hubal gitu ya. Mereka juga mempersembahkan, ada yang namanya sembelihan-sembelihan, akan tetapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang beriman, sedangkan Nabi SAW mencontohkan bahwa kurban kita, udhiyah kita, yang sebenarnya ini adalah hari rayanya paling besar daripada Idul Fitri, akan tetapi terkadang yang dibesar-besarkan Idul Fitrinya, sampai ada Idul Fitri atau Lebaran ke-7, Lebaran ketupat kan gitu ya. Ya tidak masalah lah, itu bagian dari adat mungkin ya. Yang penting tidak menyalahi syariat dan tidak numbur syariat. Nah, kita lanjutkan ke sini, bahwa ternyata karena apa? Ada peristiwa yang besar, ada syariat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah tetapkan kepada kita hamba-hamba yang beriman, yaitu syariat menyembelih hewan kurban. Jamaah yang dirahmati Allah, hukmuha, bagaimana hukum dari udhiyah ini? Al-udhiyatu sunnatun wajibah ala ahli kulli baitin muslimin qadara ahluhu 'alaiha. Jadi sunnah wajibah ini maksudnya sunnah muakkadah. Karena ada juga para ulama yang mengatakan kurban itu wajib. Kurban itu adalah wajib bagi setiap muslim.
Tapi jumhur mengatakan atau para ulama secara mayoritas mereka menyampaikan bahwa kurban atau udhiyah ya lebih banyak ya disebut oleh para ulama dengan istilah udhiyah itu sunnah muakkadah. Satu sunnah tapi yang ditekankan. Bukan kemudian akhirnya namanya sunnah udahlah nggak usah aja gitu. Padahal dirinya mampu misalkan. Nah ini juga perlu untuk kita pahami bersama-sama ya. Karena apa? Karena memang dalam hal ini juga adalah bagi yang mampu dan memang betul-betul dia mampu, kemudian kalau misalkan tidak pun karena memang benar-benar tidak mampu. Jadi minimal jadi penikmat dulu. Tapi ada keinginan, ada sebuah keinginan, ada ghirrah untuk bersama-sama yaitu memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mungkin yang dipahami hanya untuk ngasih makan kepada saudaranya, bukan hanya itu sebenarnya. Akan tetapi itu semuanya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau titik tekannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah memberikan rizki kepada kita, memberikan karunia yang besar kepada kita semua, termasuk melekatnya keimanan di dalam hati kita, maka tentu kita ya kalau bahasa kita ya jangan eman-eman. Artinya ada niat, ada itikad, kemudian untuk apa? Untuk bersama-sama kita mampu atau mungkin Allah Subhanahu wa taala memampukan kita dan kita siap untuk hal itu, untuk menyembelih hewan kurban. Dasarnya mana? Yaitu dalam surah Al-Kautsar. Ini insya Allah kita semuanya hafal ya. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Karena Allah sudah berikan nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Meskipun ahli tafsir yang lain mengatakan Al-Kautsar itu adalah telaga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan umatnya. Fasalli, maka kemudian ada kalimat perintah. Nah, di sini termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kurban wajib. Karena apa? Karena ada bahasa fasalli. Salatlah li rabbika wanhar. Ya, wanhar di sini juga fi'il amri. Inhar di sini adalah dan menyembelihlah. Dan ini adalah bagian perintah. Kalau dihubungkan nanti dengan usul fikih, al-amru yaqtadi al-wujub, bahwa perintah itu adalah menggiring kepada sebuah kewajiban. Maka kata Imam Abu Hanifah wajib. Tapi kata ulama lain tadi sudah disampaikan, jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Dalilnya ini, kalau misalkan ada yang bertanya, mungkin mohon maaf ya, dia kaya akan tetapi meditnya luar biasa, cari-cari dalil, cari-cari pembenaran. Oh enggak lah gitu ya. Mana buktinya? Lah ini surat Al-Kautsar sering dibaca dan bahkan mungkin dihafal ya, sudah dihafal. Jamaah yang dirahmati Allah, wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana dzabaha qabla salati falyu'id. Maka beliau menyampaikan di sini diambil dari hadis Bukhari dan Muslim, man kana siapapun yang menyembelihnya sebelum sholat Id, maka kembalilah nyembelih lagi. Maksudnya tidak sah. Itu hanya bagian dari bukan udhiyah, tapi hanya sedekah biasa. Falyu'id di sini maksudnya ya ulangi lagi maksudnya, tapi bukan mengulangi nyembelihnya ya, akan tetapi tidak sah sembelihannya karena memang harus setelah sholat Id. Wa qali Abi Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi 'ahdi Rasulillah yudhi bisyah anhu an ahli baitihi. Kemudian kata Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seseorang yang menyembelih kambingnya atau hewan kurbannya untuk dirinya dan niatnya untuk ahli baitihi, termasuk adalah untuk keluarganya. Jadi tapi bukan satu kambing untuk bareng-bareng, bukan gitu. Akadnya ya bukan satu kambing untuk 10 orang gitu. Akan tetapi pahalanya diniatkan. Sebagaimana Nabi pernah ya, beliau dan hadis sahih ini menyembelih hewan kurban untukku dan juga untuk umatku yang belum pernah berkurban nanti gitu maksudnya. Meskipun seperti ini juga tetap termotivasi harusnya. Karena apa? Karena kurban ini adalah bagian taqarruban tadi. Bagian dari kedekatan kita atau sebuah perbuatan kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah menyampaikan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sungguh bukan dagingnya, bukan darahnya yang semuanya itu sampai
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi nilai takwa kamu, akan tetapi bagaimana kehadiran hati kamu, bagaimana kondisi jiwa kamu, yang tentunya itu menjadi pertaruhan bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan rela ikhlas lillahi taala mengorbankan hartanya yang itu titipan. Dan uniknya ini titipan, Pak, Bapak Ibu sekalian. Harta yang Allah berikan kepada kita itu titipan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan adanya pembagian, dibagi. Separuh ya tentunya untuk kehidupan keluarga kita sebagai nafkah yang halal bagi istri dan anak-anak, kemudian sebagiannya juga perlu untuk disedekahkan, termasuk di dalamnya adalah untuk kurban ya. Mengapa demikian? Karena itulah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang tentunya syariat yang suci, ingin tentunya ketika hadirnya syariat di hadapan kita itu adalah untuk sebuah kemaslahatan. Yang mungkin bisa jadi ada saudara kita yang jarang makan daging, minimal Pak, setahun sekali mereka mulai merasakan ada yang namanya daging sapi, daging kerbau, atau mungkin daging kambing gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, mungkin ya taraf dari kehidupannya bisa jadi ya miskin atau fuqara wal masakin gitu ya, fakir dan miskin. Orang pun gereh kayak gitu ya kalau bahasa Jawanya. Bukan cuma ikan asin terus ya, sekali-kali lah dihibur mereka, diberikan kesenangan kepada mereka, yaitu dengan yang namanya hewan kurban. Jamaah yang dirahmati Allah, fadluha, kemudian keutamaannya seperti apa sih dari perbuatan udhiyah ini, perbuatan kurban ini, bahwa dikatakan yashhadu lima lisunatil udhiyah minal fadlil azim, bahwa telah disaksikan atau bisa dikatakan banyak sekali yang menyatakan dari sunnah berkurban ini memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang agung, yaitu qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, ma'amila ibnu Adam, tidaklah seorang anak Adam, tidaklah seorang hamba dia melakukan yauma nahri, pada hari penyembelihan, amalan, sebuah amalan, ahabba ilallahi min iraqatid dam, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah kurban atau mengalirkan darah hewan kurban. Tapi bukan ngesor gitu Pak ya, bukan hanya mengalirkan begitu. Maknanya maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari itu, di saat itu, kecuali adalah mereka-mereka yang merelakan hartanya untuk berkurban di saat itu, di tahun itu. Maka kita doakan kepada jamaah yang sudah terdaftar, terpampang namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan, mudah-mudahan hartanya dilapangkan oleh Allah, rizkinya ditambah, keberkahan selalu meliputi kepada keluarganya, dan yang lainnya akan mengikuti, termotivasi ikut hadir bersama-sama membahagiakan saudara-saudara kita. Kalau mungkin kita udah bosan, wah saya tiap hari makan daging terus gitu. Tapi kan ada saudara-saudara kita yang memang mereka sangat membutuhkan dari uluran tangan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa innaha latati yaumal qiyamati biquruniha, karena nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, kemudian dengan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan juga dengan bulu-bulunya. Wa inna damma la yaqau minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yuqa 'alal ardi, karena darahnya itu atau pahalanya ya, pahalanya itu akan cepat sekali sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke bumi. Allahu Akbar, coba bayangkan. Pahala yang didapatkan oleh para mudhahi, orang-orang yang berkurban, itu akan lebih cepat sampainya di hadapan Allah in kana khalisan, kalau dia memang ikhlas ya, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang mukhlis. Itu akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi menetesnya darah kurban tadi ke muka bumi. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasanya bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat, adanya perintah, tentu di dalamnya ada hikmah yang memang sangat dalam sekali dan perlu untuk kita kaji dan kita amalkan. Kemudian dikatakan fatayyub biha nafsan, maka jadilah hamba-hamba yang baik gitu ya. Kemudian beliau juga mengatakan ketika ada yang bertanya,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qad qalu lahu ma hadhil adahi. Ya Rasulullah, ini apa maksudnya gitu ya. Ini sembelihan apa maksudnya? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah ajaran dari bapak-bapak kalian. Dari bapak kalian ya, bukan bapak-bapak. Ini adalah ajaran dari nenek moyang kita yang soleh. Ini adalah ajaran dari bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihi salam. Beliau sosok yang hanif, sosok yang memang betul-betul menjadi panutan sang Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Qalu ma lana minha, memang apa hubungannya antara kita dengan hal tersebut ya? Karena qala bi kulli sya'ratin hasanatun, di setiap helai rambutnya, bulunya itu ada kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya. Ta'rifnya kita sudah pahami bahwa tadi adalah menyembelih hewan kurban pada waktu duha atau setelah sholat id gitu ya, sebagai bentuk taqarruban ilallah azza wa jalla. Kemudian keutamaannya sudah banyak sekali disampaikan dalam hadis-hadis Nabi, dan hikmahnya apa? Setidaknya ada 4 hikmah yang disajikan di kitab ini. Yang pertama adalah at-taqarrubu ilallah ta'ala biha, bagian dari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya sudah disampaikan, surah Al-Kautsar di ayat yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian ingin memberikan sebuah pencerahan, mungkin ada teman kita, saudara kita, kolega kita, rekan bisnis yang sebenarnya dia tajir melintir gitu kalau bahasanya pengusaha ya, akan tetapi belum mau kurban. Bahkan dia sudah kurban tapi sepanjang tahun bahkan mungkin. Karena apa? Karena sekali seumur hidup, ada bahasa itu. Nah, ini perlu diluruskan. Kurban katanya hanya sekali seumur hidup. Dan ini statement yang kemudian keluar muncul bahkan dari orang kaya. Nah, ini kan nggak pantas. Sangat tidak pantas sekali itu. Kalau bahasanya orang Solo, ramemper gitu ya. Sama sekali tidak memantaskan diri gitu. Padahal orang berpunya. Mungkin bisa jadi dia memahaminya haji. Kalau haji sekali seumur hidup, iya betul. Sebagaimana penjelasan Nabi. Tapi kalau kurban selama dia mampu, ya tentunya harus berkurban ya. Karena apa? Karena ada maslahatnya tadi. Dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam Imam Al-Hakim ya, bahwasanya beliau mengatakan man kana lahu malun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sampai seperti itu kata Nabi. Kalau orang kaya, kalau dia ini punya harta, orang berpunya, walam yudhi tapi nggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, karena jauh-jauh aja dari musola kami, atau jangan dekat-dekat dengan kami. Karena apa? Seolah-olah gue pelit deh, kok pol-polan gitu Mas. Kok benar-benar nggak tahu diri, bahasanya seperti itu. Karena apa? Allah karuniakan sebuah kekayaan yang luar biasa, masa kalah sama Stephen Stanley kalau nggak salah saya ngeliat di itu ya, di reel Facebook gitu. Kayaknya bukan muslim gitu. Bagi-bagi duit, Mak. Ada yang dikenal gitu ya, karena follow TikToknya, kemudian bagi-bagi duit. Butuhnya berapa? HP, iPad ya, luar biasa. Masa iya kita kalah sih ya sebagai muslim dan juga memiliki kelapangan harta, tidak berlomba-lomba dengan mereka-mereka yang tidak memiliki bagian di akhirat. Karena apa? Karena mereka tidak muslim. Meskipun secara manusiawi, mereka manusiawi banget. Maka dalam hal ini tentu kita mukmin, kita adalah seorang muslim yang mukmin, maka keutamanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lafadz sholat ya, ketika sholat ada doa iftitah, meskipun mungkin banyak ya di antara kita yang pakai iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina misalkan, atau juga banyak juga yang pakai ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa ini, bacaan ini bukan hanya sekedar baca di lisan, bukan hanya dilantunkan ketika kita membaca doa iftitah, karena doa iftitah itu ada 12 Pak, jadi tidak perlu bingung. Jenengan mau pilih yang mana monggo, nyamannya yang mana terserah. Ada 12 ya bacaan doa iftitah, termasuk Allahumma ba'id baini, semuanya juga dasar-dasarnya ada ya. Nah kita lanjutkan ke sini, buktikan kalau memang kita mengatakan inna salati, ya Allah sesungguhnya salatku, kemudian wa nusuki, dan sembelihanku. Mohon maaf kalau dipikir-pikir, mengatakan wa nusuki, an-nusuk di sini adalah
adzabhu, atau bisa dikatakan menyembelih. Kalau nggak kurban, apakah mungkin kita pantas mengatakan, ya Allah sesungguhnya sholatku dan sembelihanku, wong ora kurban? Kira-kira pantas atau tidak gitu ya? Wong orang tahu kurban kok ngaku-ngaku wanusuki dan sembelihanku gitu ya. Meskipun ya itu bagian dari motivasi, tapi ini juga bagian tauhid kita yang memang harus diluruskan. Maka kalau demikian ya tentunya kita lakukan dengan yang namanya sebuah aksi ya. Tentunya ketika kita mengatakan sungguhnya sholatku, kemudian sembelihanku, kemudian kehidupanku, kematianku lillahi rabbil alamin, maka buktikan ya Allah tahun ini ya Allah saya mudah-mudahan bisa kurban. Karena apa? Saya ingin membuktikan iftitah yang selalu saya baca, yang selalu saya lantunkan, itu adalah lillahi rabbil alamin, yaitu nusuknya, yaitu adalah hewan sembelihannya, atau bisa dikatakan adalah kurbannya, itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kalau misalkan ternyata hanya ngaku-ngaku toh atau ngaku-ngaku saja, ketika kemudian mampu tapi tidak berkurban, kan mungkin agak malu gitu ya. Saya ini ngomongin wanusuki tapi kok nggak pernah kurban ya. Ganti iftitah nanti Pak. Jangan ganti iftitah Allahumma bait baini atau subhanakallahumma bihamdika. Jangan mentang wah ini udah disampaikan sama Ustadz nih. Udah gantilah iftitahnya gitu, biar takut tanggung jawab gitu. Ya nggak gitu. Seorang mukmin yang bijak itu tentunya ketika memang dia benar-benar mendapatkan wejangan, mendapatkan nasihat, insya Allah akan selalu langsung merespon cepat ya dari apa yang memang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wan nusuk huna huwa adzabhu taqarruban ilaihi subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan nusuk itu maksudnya adalah adzabhu, yaitu menyembelih hewan kurban tadi. Yang kedua adalah ihya usunati imamil muwahhidin Ibrahim al-Khalili alaihissalam, yaitu menghidupkan sunnah imam muwahhid, bahwa memang terkenal bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah pemimpinnya ahli tauhid, bahwa beliau ini adalah pemimpin ahli tauhid. Memang dari masa-masa bujangnya beliau ya, ini saya juga termasuk sedang menulis Pak, mudah-mudahan goal ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan menulis tentang bagaimana kisah mudanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mohon doanya Pak ya, mudah-mudahan bisa ya bermanfaat tentunya ya, bukan hanya royalti ya, yang penting adalah bagaimana manfaatnya untuk umat secara luas gitu ya. Karena apa? Karena ini penting, harus kita sorot, harus kita selalu tekankan bahwasanya beliau sebagai imam muwahhid ini juga banyak pengorbanannya. Termasuk di dalamnya adalah id auhallahu ilaihi an yadhbaha waladahu Ismaila, ketika Allah mewahyukan, memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Padahal kata Imam As-Sabuni, penantiannya Nabi Ibrahim alaihissalam menanti kehadiran Ismail alaihissalam ketika mereka berdua adalah orang-orang soleh ya alaihi wassalam, itu menantinya 100 tahun punya anak Ismail itu Pak. Nabi Ibrahim nunggu lahirnya anak, lahirnya si jabang bayi itu nunggunya 100 tahun. Kata Syekh Al-Sabuni di dalam tafsir beliau ya, tafsir Al-Sabuni itu ya, bahwa lama. Tapi ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ya, bahwa ketika Ismail sudah mulai remaja, ketika Ismail sudah mulai mampu untuk as-sa'ya, di situ adalah bisa kerja. Maksudnya sudah bisa bantu untuk bekerja kepada ayahnya, kepada bapaknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi. Ya bunayya, wahai anakku, anni ya, inni aratu fil manami, mohon maaf kelewat ayatnya ya. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, artinya aku bermimpi bahwasanya anni adbahuka, aku itu menyembelihmu loh. Dan beliau paham ini adalah bagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim langsung memahami, wah ini perintah dari Allah ini. Anak yang sudah saya tunggu-tunggu 100 tahun ya Allah. Tapi ternyata engkau meminta, Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya disembelih. Coba Pak, tega enggak kita Pak? Anak yang sudah dinanti-nanti, jangankan yang dinanti-nanti ya, mungkin baru nikah kemudian 1 bulan istri langsung hamil, senangnya luar biasa, tapi ternyata sakit, bahkan mungkin bisa jadi sakitnya itu sakit keras sampai seolah-olah dia mungkin mau dijemput oleh kematiannya misalkan. Itu bingungnya luar biasa.
Lah ini nunggu 100 tahun. Sudah dalam penantian yang lama, penantian yang panjang, harapan-harapan yang besar kepada Allah, ternyata sudah lahir, sudah bisa bekerja, bantu orang tuanya bekerja, kon nyembelih, Pak. Disuruh menyembelih ini tadi. Apa tapi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada sang anaknya? Dialog. Inilah dialog imani yang luar biasa antara ayah dengan anaknya. Dialog kepada anaknya, nanya kepada anaknya, karena memang sudah bisa diajak untuk diskusi, diajak untuk dialog. Fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kira-kira kamu siap atau tidak? Kalau mungkin anak kita kabur, Pak. Wah, ini gendeng iki bapakku katanya. Karena kalau sekarang nggak ada wahyu sekarang, ya. Sudah terputus tentunya. Karena la nabi wa la rasul ba'da. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak akan ada lagi nabi dan rasul. Maka kemudian apa yang disampaikan? Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan. Wahai ayahku, sudah nggak apa-apa, lakukan saja. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, silahkan Anda lakukan dengan senang hati. Karena apa? Karena sesungguhnya engkau akan jumpai aku sebagai hamba-hamba sebagai golongan orang-orang yang mampu bersabar. Allahu Akbar. Ini hati, dua hati yang mulia, dua hati yang suci ini mungkin kalau sekarang sulit mau kita jumpai para jamaah sekalian. Satu sisi bahwa sebagai ayah dia harus punya wibawa, mau tidak mau, akan tetapi sebagai hamba dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Allah sebagai Robnya, sebagai rajanya, dan juga atasannya, tentunya atasan kita. Terkadang kita dengan atasan malah taat, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala malah mangkir gitu ya. Nah, ini harus diluruskan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tsumma fadahu bikabshin fadabahu badalan anhu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan itu semuanya dengan kibash. Kibash itu adalah daging kambing yang dagingnya banyak ya. Yang lemu kalau bahasa kita tahu gemuk ya, kambing yang gemuk ya. Sebagai badalan, sebagai pengganti. Ketika tsummatalahul jabin ya, falammatalahul jabin, ketika sudah mau disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail alaihissalam itu dengan seekor kambing yang gemuk. Dari sinilah syariat kurban atau syariat udhiyah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini. Al Jihad nyembelih berapa, Pak? Belum. 9. Masya Allah. Tapi dari dulu, Pak ya, dari dulu zaman saya masih kecil ya, masih SD. Karena dulu kakak saya juga kerjanya kan di metro sini ya, di toko ya. Itu Al Jihad itu terkenal. Nah, dari dulu. Insya Allah sampai sekarang mudah-mudahan selalu maslahat. Amin. Allahumma amin. Al Jihad sana kalau mau ini banyak katanya ininya, kurbannya. Ya namanya di kampung-kampung itu ya seperti itu, Pak. Apalagi mindsetnya sudah ditanam. Wes kurban guys pokoknya sekali seumur hidup. Akhirnya yang kaya-kaya itu cuma sekali seumur hidup, Pak. Ini mindset yang rusak ini. Bahaya sekali, ini ngajari pelit namanya. Ngajarkan untuk medit atau mungkin kedekut gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wafadainahu bidzibhin azim, maka kemudian kami gantikan Ismail yaitu dengan tadi sembelihan yang besar, sembelihan yang montok. Lalu yang ketiga, atausi'atu 'alal 'iyal yaumal 'id. Melapangkan harta atau bisa dikatakan melapangkan untuk kita memberikan kesenangan gitu ya, kesenangan pada hari Id, yaitu kepada mereka-mereka tentunya saudara-saudara kita baik kanan kiri yang mereka sangat membutuhkan. Bagaimana dengan non muslim, orang kafir, bolehkah menerima yang namanya hewan kurban? Boleh. Tapi ratakan dulu atau prioritaskan dulu yang mereka-mereka adalah para fuqara wal masakin. Kalau masih sisa dan bagian dari rahmatan lil alaminnya Islam, maka silakan boleh kepada mereka-mereka yang non muslim pun untuk merasakan dari daging hewan kurban yang disembelih oleh umat Islam. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah, mudah-mudahan ya, karena memang kita tidak tahu dari mana, dari pintu yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hidayah kepada mereka, kemudian mereka akan tertarik untuk masuk ke dalam
dinul Islam. Karena inna dina indallahil Islam, ini harus kita pahamkan. Ini juga harus kita patok di dalam hati kita, harus kita patri bahwa hanyalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanyalah agama Islam. Dan kemudian ini adalah bagian dari kelapangan kita, melapangkan dari hati kita, melapangkan dari harta kita ketika Yaumul Id, wa isya'atur rahmah, dan juga termasuk adalah dalam hal ini sebagai perwujudan dari kasih sayang bainal fuqara wal masakin, yaitu kepada kaum fakir dan miskin. Bahkan ya dalam hal ini memang Nabi SAW selalu menyeru. Nabi SAW juga selalu memberikan kabar gembira bahwa beliau itu nanti akan bersama orang-orang miskin di surga. Tapi jenengan yang sudah kaya dan ahli dermawan, ahli sedekah, jangan pengen miskin. Jangan. Karena apa? Karena banyak juga orang kaya yang dermawan, yang soleh, dibuat iri oleh orang-orang miskin yang nggak bisa sedekah. Zahaba ahlud dusur bil ujur, gitu kata para sahabat yang mereka memang fakir. Ya Rasul, tuh lihat orang-orang kaya, mereka pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala bil ujur, dengan pahala yang banyak. Kurban loh bisa setiap tahun, gitu bahasanya. Dan ini jangan dihentikan, maksud saya. Jangan dihentikan perbuatan ini, amal soleh ini jangan malah direm gitu ya. Wah, Rasul pengen sama orang miskin, tak miskin aja gitu. Malah pengen mendadak miskin, jangan. Karena apa? Kekayaan antum semuanya, kekayaan Anda semuanya betul-betul akan menjadi manfaat di dunia hatal akhirah. Karena apa? Kita rajin sedekah. Kita bahkan mungkin setiap tahun tidak pernah absen di Masjid Al-Jihad ini untuk apa? Selalu menyembelih yang namanya hewan kurban. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah syukrullahi ta'ala ala ma sakhkhara lana min bahimatil an'am. Termasuk adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menaklukkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi kepada kita, yaitu min bahimatil an'am, hewan-hewan ternak. Karena apa? Karena memang kalau misalkan hewannya itu ternyata tidak jinak, banteng kira-kira boleh nggak Pak jadikan hewan kurban? Seruduk nanti ya. Maka itu tadi, maka di situ adalah al-an'am, ya hewan-hewan ternak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ini yang jadi salah satu poin inti juga pada kajian malam hari ini, kata Allah, zuyyina linnas. Allah telah menghiasi bagi manusia hubbus syahawat, kecintaan atau syahwat minan nisa. Kemudian wal banin, dan juga kepada anak laki-laki, kecintaan kepada perempuan, wanita, kepada anak laki-laki. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan perhiasan-perhiasan yang dibuat atau yang dicetak dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda pilihan kendaraan kita termasuk ya. Kemudian wal an'ami wal harth, dan termasuk di dalamnya adalah hewan ternak dan pertanian, lahan-lahan pertanian yang dimiliki, yang digarap oleh kita sebagai milik pribadi. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan-perhiasan dunia. Itulah bagaimana gemerlapnya dunia yang terkadang melenakan. Wallahu indahu husnul ma'ab, sedangkan di sisi Allah ada karunia yang lebih baik. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu surga yang menanti, yang penuh dengan kenikmatan. Ya, setiap tahun kita merelakan berapa sih Pak iurannya Pak kalau sapi Pak? 2 juta ya? 3 juta. 3 juta Pak. Dari mungkin hasil dagang kita, dari mungkin hasil bisnis kita, dari usaha kita, tabungan kita. Ya termasuk ibu-ibu juga selalu dianjurkannya. Untuk apa? Untuk menabung, salah satunya adalah untuk kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah dari kurban. Kemudian keutamaannya sudah kita bahas, termasuk di dalamnya, karena kalau bahas fikihnya Pak, fikihnya itu luas, panjang sekali nanti, panjang lebar. Bisa jadi mungkin sampai jam 10 baru selesai. Maka insya Allah nanti kalau mungkin fikihnya dibahas oleh ahli fikih yang memang ahli di bidangnya, ini saya hanya berpesan kepada pribadi dan kepada kita semua, mari kita memotivasi diri kita, mengambil hikmah dari ayat Allah, dari hadis Nabi tentang kurban khususnya, dan mudah-mudahan Allah memampukan diri kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang
selalu bersedekah, dermawan, dan juga Allah lapangkan harta dan juga hati kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Billahi taufik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.